Ya, bisa kelihatan ya screen-nya? Iya, clear. Bisa. Ya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Dwes yang udah ngajakin untuk join di acara ini. Jadi sesuai dengan temanya, how digital marketing can boost your brand performance. Dalam agendanya diskusi kali ini akan ada gimana COVID-19 ini merubah consumer behavior khususnya di mobile device. Terus gimana kita menjangkau audiens tersebut, gimana menjangkau audiens tersebut melalui programmatic, strategi apa yang bisa diimplement dalam brand bisnis, juga strategi apa yang bisa diimplement dalam app marketing bisnis, kemudian bagaimana strategi yang mungkin sesuai suggestion untuk survive di kala pandemi ini, kemudian success story dan siapa kita dan apa yang kita lakukan, khususnya Apple. Jadi ini kita mulai dari report dari FNI. Jadi di semester 1 2020 ini khususnya selama jadi udah masuk masa pandemik juga dari Januari sampai Juni, ternyata worldwide itu 25% download meningkat. Kemudian apalagi compare dari 2019 semester kedua 2019. Kemudian consumer spend naik consumer spend hingga $50 billion worldwide. Terus yang menarik juga adalah spend on mobile di worldwide itu 1,6 triliun hours. Kemudian daily spend-nya adalah 4,3 jam per hari. Ini merupakan, dan juga ada walaupun ini pandemi katanya bisnisnya drop dan lain-lain, ternyata mobile ad placement itu meningkat sampai 70% di semester 1 2020. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, khususnya ini report kita bersama Apptopia. Jadi khususnya di e-commerce kategori, jadi ada peningkatan 50% di e-commerce, terutama di leading to apps yang hijau sama yang orange itu ada signifikan growth dari sisi daily active user, monthly active user sampai ke transaksi dan lain-lainnya juga. Kemudian yang juga menarik, jadi kalau menurut industri ini yang sebenarnya yang meningkat itu adalah kategori EFGH, kita singkatnya. Jadi E itu untuk e-commerce, education, app itu yang juga naik-naik. Kemudian F itu finance, and then food delivery, and food and beverage. Kemudian G itu gaming, H itu adalah health app. Nah, yang tidak kalah seru dan mungkin agak-agak mengejutkan adalah home decor juga meningkat. Di saat industri retail turun, ternyata daily active user dan monthly active user-nya dari home decor, khususnya ini di sini adalah IKEA, itu naik signifikan. Mungkin ini juga dikarenakan work from home, sehingga banyak masyarakat kita yang kemudian membeli home decor untuk keperluan kerja di rumahnya. Ini juga bagus kalau misalnya dari perbankan atau apa ingin menggunakan promo, bisa bekerja sama dengan home decor ini karena demand-nya sangat tinggi, khususnya di masa pandemik ini. Kemudian dari data tersebut bagaimana kita akan menjangkaunya, khususnya di mobile device. Jadi kalau secara umum ini adalah yang kita bisa jangkau melalui programmatic ads. Jadi kita bisa melalui demographic info, mobile operator, terus connection type, operating system, geolocation, pemilihan publisher dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan audience lookalikes, first party, third party data, dan juga user ID. Kemudian untuk geolocation juga saat ini udah lebih advance, khususnya di kami, kita bisa sampai proximity location targeting. Jadi itu bisa kita let's say spesifik Alfamart atau Indomaret di Jakarta Selatan, kita bisa lihat, atau misalnya spesifik mall, let's say Plaza Senayan, kita nggak cuma targeting orang yang sedang ada di Plaza Senayan, tapi kita juga bisa orang yang frequently ke sana, atau frequently juga bisa di-define dia kerja di sana, atau frequently bisa let's say on the weekend mereka ke sana. Jadi kita bisa retarget orang tersebut saat dia di rumah. Kita juga bisa targeting let's say residential komplek, misalnya orang-orang komplek yang buka handphone atau user ID, device ID-nya ke-detect malam hari di Pondok Indah, gitu kita bisa define sebagai warga sana. Dari sana kita bisa targeting untuk let's say iklan kelas A, kelas A+, dan lain-lain. Seperti itu.
Terus keuntungan dari digital marketing sendiri adalah yang pertama pasti brand awareness, kemudian brand engagement, user acquisition, user activation dan remarketing. Kemudian yang ya tentu yang tidak kalah penting adalah online purchases dan offline purchases. Jadi untuk yang di brand bisnis, hal yang paling penting adalah kita harus menentukan dulu target audiensnya siapa, dari demografinya, location-nya, behavior interest-nya apa, dan channel yang sesuai. Kemudian kita juga sekarang di DSP, banyak DSP dan juga terutama di kita juga, kita bisa enable DMP atau data partner untuk mendapatkan relevan audience segmen yang sesuai. Jadi kita bisa campaign lebih efektif karena udah ada pre-segment audience, let's say online shoppers, jadi kita nggak usah campaign terlalu broad, tapi kayak sniper lah, jadi kecil tapi targeted banget kayak gitu. Terus kita juga harus define campaign goals-nya, apakah user ini session ke landing page, menggunakan standar banner, kemudian untuk engagement sendiri kita bisa menggunakan rich media, misalnya let's say kosmetik, di rich media tersebut dia bisa ngelihat gimana kalau dia pakai lipstick, pakai bedak, dan lain-lain. Terus juga conversational ads atau chatbot, jadi mungkin banyak juga brand yang landing page-nya itu adalah ke company website, jadi di sana nggak kurang menarik untuk jualan, tapi lebih ke company website. Jadi user tersebut bisa diarahkan ke rich media atau conversational ads ini sebagai landing page-nya. Dan khususnya untuk conversational ads ini, keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh si advertiser adalah, misalnya dia conversation ads-nya, let's say chatbot di WhatsApp, berarti otomatis dia akan dapat data nomor handphone si user yang tertarik mengklik iklannya tersebut, atau di Facebook Messenger dan lain-lain juga. Kemudian untuk creative communication-nya, kita harus buat different communication untuk different channel dan juga different segment, jadi lebih personalized, itu pasti meningkatin si CTR-nya juga, akan meningkatkan sampai ke conversion rate-nya juga. Kemudian sekarang juga udah bisa weather targeting, jadi kita bisa komunikasi sampai ke moments-nya, let's say Indomie saat hujan, kita kasih kreatif yang hujan-hujan gini enaknya makan Indomie, atau misalnya ketika panas gini enaknya ngopi dan lain-lain, atau es krim dan lain-lain, itu kita itu bisa dilakukan juga, dan itu engagement rate atau CTR-nya juga akan sangat bagus. Terus yang tidak kalah penting juga selain di campaign phase ini, selain prospecting kita untuk ke initial target audience, kita juga baiknya melakukan remarketing kepada user yang udah ngelihat video kita full atau ngeklik banner juga, tentu saja yang udah sampai visit ke landing page. Selanjutnya untuk purchase consideration, jadi ada dua. Yang pertama online purchases, keutamanya adalah ke e-commerce, atau misalnya dia punya e-commerce brand e-commerce sendiri. Jadi kita gimana targeting relevan audience tersebut untuk low funnel-nya juga terjaga. Jadi nggak cuma berapa kliknya, berapa impression-nya, tapi juga dari campaign tersebut berapa penjualannya, berapa yang let's say official store-nya, dari official store-nya berapa yang laku dan lain-lain. Selain itu offline purchases ini ada dua. Yang pertama ini proximity targeting, jadi yang tadi aku bilang kita bisa footfall tracking, let's say jadi khususnya untuk yang industri retail yang mungkin nggak believe apakah benar online itu convert to offline-nya bagus dan lain-lain. Jadi kita bisa footfall tracking ini, jadi bisa ngedetek let's say 1.000 orang ini yang akan kena iklan, dan berapa dari 1.000 orang ini yang akhirnya sampai ke stores. Begitu juga offline purchase ini terjadi khususnya di otomotif atau misalnya di perbankan. Jadi kita menyediakan let's say lead form untuk kemudian user tersebut ngisi lead form tersebut, kemudian di follow up, dan bisa kelihatan di situ apakah orang tersebut jadi test drive atau beli mobilnya. Terus kalau untuk perbankan apakah dia jadi apply kartu kredit rumah dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang terjadi di performance campaign. Yang pertama adalah scale, tentu saja. Jadi untuk scale ini kita membutuhkan DMP profiling untuk cross channel. Jadi kita dapat audience yang tepat dengan lebih cost yang efektif juga. Karena kalau kita sebar terlalu banyak tapi nggak convert juga buat apa, jadi malah costnya membesar, jadi ntar ke ROAS-nya akan sangat tidak bagus. Kemudian setelah scale melalui prospecting ini kita acquire user tersebut, kalau di app berarti memaksa gimana caranya nge-drive mereka untuk
install aplikasinya. Setelah install, bagaimana dia activation atau misalnya registration atau misalnya subscribe suatu hal, misalnya kalau OTT ya subscribe bulanan dan lain-lain. Kemudian retention dan re-engagement juga penting. Jadi setelah user ini berhasil kita acquire, bagaimana kita tetap ngasih promo yang menarik untuk dia terus tetap menggunakan produk kita, tetap menggunakan apps-nya. Juga misalnya upsells dan juga cross-sell, misalnya dia udah rajin membeli, misalnya dia udah beli tiket pesawat, kemudian kita offer lagi dengan dia membeli tiket hotelnya, misalnya untuk di kategori OTA. Ini jadi kalau untuk di Eval sendiri, kalau untuk performance campaign phase ini kita bagi dari user acquisition sama retargeting. Jadi untuk user acquisition kita biasanya lakukan lookalike modeling, siapa user yang seperti apa yang udah install atau udah ngasih leads atau udah convert atau udah beli transaksi dan lain-lain, itu kita lihat cari lookalike modelsnya. Terus predictive teknologi untuk maximize bits-nya. Kemudian DMP data untuk relevan segmen, dan khususnya untuk aplikasi kita juga target untuk non-user. Jadi ini memerlukan memang MMP, jadi let's say flyer, register dan lain-lain, kita dapat cashback untuk exclude existing app user, karena dalam proses user acquisition ini kalau kita tetap ngasih iklannya ke user yang udah install kan sama aja kayak loss. Sedangkan bedanya untuk retargeting, kita bisa personal ads with dynamic creative. Jadi kalau dynamic creative itu misalnya terakhir kita ke Tokopedia terus lihat sepatu Nike, terus kita akan kejar iklannya Nike, kurang lebih kayak iklan sepatu Nike tersebut. Dengan personalized ads dynamic creative ini, conversion rate tentu akan jadi lebih tinggi karena user ini sebenarnya udah punya intent, udah punya purchase intent, dan udah punya ketertarikan low funnel-nya untuk convert. Kemudian harus juga nyediain multiple templates untuk ads. Jadi kita bisa maksimalin inventory yang ada, kemudian MMP data layer, sama targeting existing user khususnya untuk activation, upselling, cross-selling, retention, dan lain-lain. Selanjutnya, secara umum di industri atau lebih khususnya lagi di Eval, kita bagi performance marketing itu ke dalam dua bagian, yaitu programmatic DSP. Ini mungkin sama kayak DV360, Google Network, Facebook, dan lain-lain. Kita juga punya our own DSP, namanya Mediasmart dan Reflex. Jadi kalau di DSP ini, kita membutuhkan desain payout, jadi kita perlu harga yang layak. Bisa juga kita buying melalui higher funnel metrics atau CPM dengan goal setup-nya conversion atau install. Terus kemudian sedangkan di programmatic DSP ini untuk optimasinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita mungkin akan perlu 1-2 bulan baru akan mendapatkan scale yang sesuai expected. Cuman di programmatic ini akan free fraud, kemudian reportingnya juga akan full funnel dari berapa bits yang tersedia sampai berapa conversion yang terjadi. Sedangkan untuk programmatic direct, ini baik direct publisher, network, atau misalnya device OEM itu kayak Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung, dan lain-lain. Untuk di programmatic direct ini, variable payout-nya udah lebih lower funnel, jadi bisa sampai cost per transaction, cost per leads, cost per sales, dan lain-lain. Cuman, dan untuk scale-nya juga yang diharapkan bisa lebih cepat, bisa let's say 2 minggu, kita udah sampai di expected scale yang diharapkan. Cuman kendalanya atau challenge-nya di sini adalah fraud possibility. Tapi seharusnya dimanapun itu fraud tidak bisa diklaim. Sekarang juga udah kalau misalnya untuk app install campaign dari MMP-nya sendiri sudah ada fraud 360 atau fraud prevention. Dari pihak kita juga ada untuk fraud detection tersebut. Terus kemudian untuk reporting metriknya di sini akan fokus ke clicks, install, juga conversion-nya aja. Dan rely on advertiser dashboard. Ini ada satu case study, kita pernah jalanin campaign di masa pandemik ini. Kita tonton ya. First public announcement, Indonesians in Indonesia have tested positive for COVID-19. Well, here in Asia, Indonesia has reported its biggest daily jump in COVID-19 cases. COVID-19 pandemic has impacted everyone's lives, from daily commuters, employees, in industries across Indonesia.
As per Counterpoint Research, Indonesia, Southeast Asia's largest automobile market by volume, has witnessed a 7% decline in Q1 2020. But Royal Enfield has different plans for their customers. Royal Enfield wanted to give them the first-hand experience of the latest Royal Enfield editions, the Classic and the Himalayan. Automobile products are heavily researched online, but the purchase happens offline. For this, we made sure that the target users are engaged online with the relevant information, while the actual experience was created in person. We used Apple's MDMP. Based on the behavior and appographic data, the affinity detection algorithm precisely identified the target audience. Campaigns were set up on Apple's mass platform, targeting these users between 24 to 50 years old group across the key locations: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Based on conversion data, dynamic audience modeling helped to create lookalike audience pools in order to drive precisely targeted campaigns across mobile, social media, emailers, and key influencers. Coming to the results, the campaign soon became a whopping success. Conversion rate grew by 42 times. Purchase intent grew by 70 times. What an unprecedented achievement. Campaign delivered 600% ROAS. The campaign quickly adopted this digital disruption, and both the Classic and the Himalayan became one of the most loved editions of Royal Enfield in Indonesia. Ya, jadi di video tadi itu kita menjalankan kampanye Royal Enfield, tapi di masa pandemik ini di mana sebenarnya otomotif lagi suffering atau ya sangat turun, tapi ya alhamdulillahnya kemarin kita jalan kampanye dengan baik, kemudian melalui cost per lead model buying-nya, kemudian dari leads yang tergenerate tersebut menghasilkan 42 kali untuk purchase intentnya dan menghasilkan 600 kali untuk ROAS. Jadi yang akhirnya buying motornya juga beneran ada dan lain-lain. Jadi untuk suggestion-nya sendiri, untuk khususnya during pandemic ini kita harus define the expected targeted audience that may be convert in current situation. Terus kita juga yang nggak kalah penting selain objektif, kita juga harus define measurable conversion report-nya. Kemudian put some marketing budget to give strong user benefit. Jadi ini mengaca ke sekarang itu peningkatan iklan lagi tinggi. Terus di industri juga sekarang maunya low funnel semua, jadi conversion performance based. Jadi apa ya, promo yang diberikan oleh brand itu akan sangat mempengaruhi berhasilnya campaign juga. Terus kita harus build personalized creative banner, terus fokus on performance platform, terus deal with lower funnel, karena dengan lower funnel ini untuk menciptakan ROAS yang lebih baik juga. Tapi jangan lupa juga lower funnel-nya harus tetap dengan desain payout, jadi sesuai dengan conversion benchmark dari campaign-campaign sebelumnya atau dari Google Analytics atau dari analitik yang lain. Terus kita harus terus evaluasi campaign-nya dan delivery-nya juga optimize campaign-nya tersebut. Ini sedikit informasi tentang kita. Jadi kita Evolve ini udah 15 tahun secara globally. Kemudian kita di Indonesia ada 10 tahun lebih, kita memiliki beberapa paten, tim kita ada 400 orang, HQ kita di Singapura, tapi operation di India. Kita juga udah record IPO tahun lalu, dan dalam 3 tahun terakhir kita acquire beberapa platform. Jadi ini kurang lebih platform kita. Pertama yang kita jual adalah DMP atau Data Management Platform ini, bisa jual DMP-nya atau
saat menjalankan campaign. Terus kemudian untuk brand awareness dan user acquisition kita ada MAS, Mobile Audience as a Service, MFAS ini Fraud as a Service, Reflex untuk untuk user acquisition programmatic, Media Smart ini self-service DSP, sedangkan AppNext adalah app recommendation yang connect juga sama OM. Jadi udah connect sama inventory-nya Vivo, Xiaomi, Samsung, dan lain-lain. Terus untuk user engagement atau branding campaign-nya kita ada Rich Media dan juga Conversational Aid, ini ada mCreate dan juga Olive. Untuk user retargeting dan re-engagement kita ada 3 platform yaitu Reflex, sama kayak tadi, jadi kalau Reflex ini AdTech, sedangkan kalau untuk Vizuri ini adalah Martech atau CRM, push notif, email, dan lain-lain, atau yang untuk marketing teknologinya, sedangkan untuk Media Smart ini adalah untuk mengukur increment-nya. Terus selanjutnya untuk online to offline-nya, jadi yang udah connect gimana iklan online, terus kita bisa lihat di result-nya di offline, kita ada Shopper, ini basically adalah chatbot juga, tapi kita bisa connect sampai Shopify-nya, dan kita bisa tahu dari iklan yang tayang, berapa yang convert sampai akhirnya datang ke toko, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kalau Media Smart ini adalah menggunakan heat map atau footfall tracking. Juga kita bisa lihat berapa orang yang akhirnya, jadi kalau Shopper ini bisa sampai berapa yang datang ke spesifik toko dan berapa purchase-nya, sedangkan kalau ke Media Smart ini hanya sebatas dari yang lihat iklan berapa yang akhirnya datang ke suatu tempat. Ini platform summary-nya, jadi kalau untuk di MAS ini, kita USP-nya adalah massive scale, kalau di AppNext adalah direct to device, Reflex ini 100% programmatic, full transparansi, Media Smart juga full transparansi, dan juga kita bisa lihat increment-nya dari campaign yang dijalankan. Terus pricing modelnya untuk di sini bisa sampai lower funnel di MAS, di AppNext bisa CPI juga CPA, kemudian di Reflex ini bisa di CPC untuk optimalisasi lebih baik, sedangkan untuk di Media Smart hanya cost per impression, mile impression. Terus khususnya untuk app, best time to integrate-nya, kalau MAS ini sejak app launch sudah bisa, juga AppNext sejak app launch sudah bisa, sedangkan untuk Reflex itu minimal punya 1 juta monthly active user dulu untuk kemudian optimal. Media Smart juga bisa sejak apps-nya launch. Terus yang challenge-nya adalah kalau di MAS ini low transparency atau closed dashboard, di AppNext ini belum ada iOS inventory-nya, di Reflex ini algoritmenya learning curve-nya. Jadi untuk scale up-nya butuh waktu lebih tepatnya. Terus untuk MMP-nya atau third party tracker-nya ini sebagai quality check, sebagai whitelist, ini sebagai feature attribution enable. Kemudian untuk retargeting levelnya di MAS ini kita klik level. Kalau di AppNext ini karena basicnya adalah app recommendation, kita retargeting levelnya dari app usage. Jadi let's say dia udah download Tokopedia, Shopee, Bukalapak, maka kita akan rekomendasikan Lazada atau yang lain seperti itu kurang lebih. Terus kalau si Reflex ini udah karena memang basicnya retargeting platform, kita bisa dynamic product fit yang tadi sesuai iklan atau produk yang dia lihat sebelumnya, yang iklan sepatu Nike, maka akan dapat iklan sepatu Nike juga. Kemudian untuk Media Smart kita bisa retargeting dari view level. Jadi walaupun dia belum ngeklik, tapi kita bisa retargeting user tersebut dalam view level. Terus untuk dari service-nya ini hampir semua bisa manage service kecuali Media Smart, dan untuk AppNext dan Reflex-nya adalah buat manage service dan self service. Itu aja, terima kasih.